Ma'asyiral muslimin jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan khatib pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Sebagaimana yang kita ketahui, di dalam kitab sirah, sejarah, ataupun kita banyak belajar dari guru-guru kita yang lain, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menginginkan keturunan, sangat berharap agar diberikan seorang anak yang soleh. Akan tetapi ia pun belum juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ia berdoa, terus ia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tahun demi tahun hingga umurnya sudah tua, hingga umurnya sudah lansia. Tetap ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Buka di surat As-Saffat ayat 100. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Ia berdoa bukan sekali dua kali, namun bertahun-tahun, sampai di umurnya yang sudah tua, sampai istrinya juga sudah tua, yang kalau dipikir secara medis tidak mungkin lagi akan melahirkan seorang anak. Tetapi jika itu kehendak Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Akhirnya doa Nabi Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah. Kata Allah di surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepadanya, yaitu seorang anak yang amat sabar. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan seorang anak, Nabi Ibrahim dan istrinya sangat senang. Bagaimana seorang orang tua, ayah, ibu yang sudah mengharapkan seorang anak berpuluh-puluh tahun namun tidak diberikan anak, di umurnya yang sudah tua diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan seorang orang tua tiada tara. Ayah, ibu sangat senang. Nabi Ibrahim dan istrinya sangat bahagia, sangat gembira diberikan seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah, tatkala Ismail ini sudah berumur remaja, sudah bisa berusaha bersama-sama ayahnya Ibrahim alaihissalam, Allah pun menyuruhnya untuk disembelih anak ini. Di surat As-Saffat ayat 102, apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Maka tatkala Ismail ini, anak ini, mampu berusaha bersama Ibrahim, kira-kira umur remaja, apa kata Ibrahim kepada putranya? Qala ya bunayya inni manam. Wahai putraku, saya melihat dalam mimpiku, anni azbahuka fanzur madza tara, bahwasanya saya menyembelihmu. Ini yang dimimpikan oleh Nabi Ibrahim, dan mimpinya Nabi Ibrahim ini adalah wahyu. Namun apa kata Nabi Ismail, seorang anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya selama orang tuanya tetap taat kepada Allah. Kata anaknya, qala ya
sabirin. Wahai bapakku, ia menggunakan kata yang paling lembut. Kalau bapak saya itu abi, bahasa Arabnya. Kalau ya abati itu lebih lembut lagi. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah satajiduni insya Allah minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, walillahil hamd. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ismail pun segera akan disembelih. Tapi ketika disembelih, seketika Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kibas, seekor hewan. Padahal disinilah yang Allah rahasiakan. Sesungguhnya Allah menginginkan seluruh kaum muslimin di setiap tanggal 10 Zulhijjah untuk menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah, dari kejadian ini, kisah ini, dari dulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman, kaum muslimin akan menyembelih hewan kurban di setiap tanggal 10 Zulhijjah dan boleh beberapa hari tasyrik setelahnya. Dan alhamdulillah termasuk jamaah Al-Furqan menyembelih hewan kurban juga. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Saya singkat saja. Yang pertama, jangan pernah berputus asa dalam mengejar keinginan kita masing-masing. Apapun keinginan kita, ingin punya anak atau ingin yang lainnya, jangan pernah berputus asa, tetap ikhtiar dan berdoa kepada Allah. Insya Allah biasanya detik-detik terakhir Allah akan kabulkan keinginan kita itu. Yang kedua, lebih mengutamakan perintah Allah daripada kecintaan terhadap sesuatu. Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian harta kita. Jangan cinta dengan harta kita. Kenapa? Karena sesungguhnya di sebagian harta kita ada hak orang lain. Keluarkan. Insya Allah, Allah tambahkan dari harta kita yang kita keluarkan itu. Yang ketiga, siapapun yang beriman kepada Allah, maka pasti akan diuji oleh Allah. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya akan semakin berat. Yang keempat, seorang anak harus berbakti kepada orang tua selama orang tua tidak keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, jamaah semua, kita seorang anak dan kita memiliki orang tua, maka tugas kita berbakti kepada orang tua selama orang tua itu tetap dalam jalan kebenaran. Yang terakhir, terkadang sesuatu yang menurut kita buruk tetapi baik di sisi Allah. Secara zahir menurut kita ini tidak benar, ini salah, ini buruk. Tetapi bisa jadi di balik itu semua Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Bisa jadi kita ditimpa musibah, bisa jadi kita ditimpa kejadian, tetapi Allah ingin kita mengambil pelajaran dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita untuk kedepannya lagi. Oleh karena itu, setiap apa yang terjadi, setiap apa yang menimpa kita, maka tanggapi dengan benar. Ambil hikmahnya. Insya Allah di balik kejadian musibah itu ada kebaikan untuk kita ke depannya. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.